Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggota Helvi Fahmi Siddiqi dan Ikan Bayi Afita. Pada pertemuan 7 kali ini, kita membahas strategi e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data atau database, e-surat atau surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. Faktor keberhasilan dalam e-commerce. 1. Menyediakan harga kompetitif. 2. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. 3. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. 4. Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. 5. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. Fase proses perencanaan strategi. Ada 4 fase proses perencanaan strategi, yaitu 1. Inisiasi strategi. Pada fase ini, perusahaan mempersiapkan langkah-langkah awal yang dibutuhkan, meninjau kembali visi dan misi organisasi, menganalisis industri, posisi perusahaan, dan posisi pesaing. 2. Formulasi strategi. Formulasi strategi merupakan kegiatan pengembangan strategi untuk mengeksploitasi peluang dan pengelolaan ancaman dalam suatu lingkungan bisnis dari sudut kekuatan dan kelemahan perusahaan. 3. Implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan pengembangan terinci perencanaan jangka pendek untuk melaksanakan proyek yang disetujui pada formasi strategi. 4. Penilaian strategi. Penilaian strategi merupakan kegiatan evaluasi kemajuan matriks e-commerce secara berkelanjutan menuju tujuan strategi perusahaan. Perolehan tindakan, kolerasi, dan reformulasi strategi apabila diperlukan. Alat dan perencanaan strategi. Beberapa alat teknik yang dapat digunakan meliputi analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metodologi yang mensurvei peluang dan ancaman eksternal, serta hubungan keduanya dengan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Balance Scorecard atau disebut BSC. BSC adalah suatu alat manajemen yang menilai progres operasional menuju tujuan strategi melalui pengukuran kinerja pada sejumlah area yang berbeda. 3. Competitor Analysis GERT. Competitor Analysis GERT adalah suatu alat yang digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan baik pesaing saat ini maupun pesaing potensial. Pengertian SEO. SEO adalah sebuah tindakan optimasi website yang dilakukan dengan tujuan untuk bisa mendapatkan ranking teratas di hasil pencarian. Dengan mendapatkan peringkat terbaik di hasil pencarian, maka potensi untuk mendapatkan banyak trafik organik juga akan semakin besar. Selain berfungsi untuk mendapatkan trafik organik dari hasil pencarian, SEO juga dapat membantu Anda dalam mendapatkan trafik yang tepat. Dengan begitu, Anda bisa mendapat trafik organik dari mesin pencarian yang sesuai dengan tujuan website Anda. Untuk bisa mendapatkan trafik organik tinggi yang sesuai target, Anda harus mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh mesin pencarian, dalam hal ini adalah Google. Anda perlu mengetahui bagaimana SEO itu bekerja serta bagaimana cara memahami algoritma Google. Cara kerja SEO. Google memiliki tool bernama web crawler. Web crawler inilah yang membantu Google mengumpulkan berbagai konten di internet, menyimpannya ke database atau lemari penyimpanan mesin pencarian, hingga mengolahnya. Ringkasnya, ini cara kerja SEO setelah merilis website ataupun memposting konten baru di blog.
1. Crawling. Proses pengumpulan data menyimpan halaman website yang baru rilis ataupun yang barusan diupdate. 2. Indexing. Proses saat Google mempelajari struktur website, kualitas dan relevansi konten bagi kebutuhan audiens. Pulling result atau ranking. Google menyusun daftar halaman website terbaik untuk mengisi ranking tertinggi di hasil pencapaian. Manfaat SEO. 1. Trafik banyak dihasilkan dari konten di halaman pertama. 2. Membangun BART. 3. Website lebih mudah ditemukan pada mesin pencarian. 4. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. Riset pasar. Riset pasar atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan laporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Fungsi utama riset pasar. Riset pasar memiliki 3 fungsi utama, yaitu evaluating. Fungsi evaluasi dalam riset pemasaran ini juga termasuk ketika perusahaan ingin melakukan review terhadap brand yang dibandingkan dengan produk pesaing. B. Understanding. Fungsi riset ini menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah masukan yang sangat penting bagi perusahaan. C. Predicting. Fungsi riset pemasaran yang terakhir ini merupakan fungsi yang sebenarnya paling sulit untuk dilakukan. Metode pada riset pasar. 1. Kuesioner. Metode ini menggunakan formulir yang berisi daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Formulir akan disebar kepada sampel riset tergantung dengan subjek riset yang digunakan. 2. Riset group. Riset group dilakukan dengan diskusi kelompok yang memiliki motivasi sama terhadap suatu hal. Anda dapat menanyakan kebutuhan mereka, melakukan tes produk kepada mereka, dan juga memberikan pertanyaan terkait opini yang berkaitan dengan bisnis Anda. 3. Survei. Jika kuesioner dilakukan dengan responden tertentu, survei lebih bersifat acak. Sejatinya metode ini digunakan metode untuk mendapat gambaran umum yang berkaitan dengan bisnis Anda. 6 langkah melakukan riset pasar, yaitu 1. Merumuskan masalah. Proses perumusan masalah ini sangat penting untuk dilakukan agar kita mengerti betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah riset selesai. 2. Menentukan desain riset. Desain riset dibutuhkan untuk menentukan prosedur secara rinci mengenai cara pengumpulan data, cara pengujian hipotensi. 3. Merancang metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. 4. Pengambilan sampel dan mengumpulkan data. Anda bisa melakukan pengambilan sampel didasarkan pada metode sampling yang digunakan, baik itu populasi atau non-populasi sampling. 5. Melakukan analisis dan implementasi data. Sebuah pengumpulan data tidak akan pernah bisa menjadi sebuah kesimpulan jika tidak dilakukan analisis dan implementasi data. 6. Menyusun laporan riset. Laporan riset pemasaran atau riset pasar biasanya adalah berupa laporan hasil, kesimpulan, serta rekomendasi penelitian yang diberikan kepada pihak manajemen. Keluhan pelanggan. Saya sudah menunggu sangat lama. 2. Produk tidak sesuai gambar. 3. Barang terlalu cepat rusak. 4. Lebih murah di toko lain. 5. Layanan transaksi sangat buruk. Thank you.